Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 April 2025. Mari saudara kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan yang terus menyapa dan memampukan kami untuk kami boleh menjalani hidup ini. Saat ini kami sadar bahwa kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Untuk itu bersabdalah ya Bapa, berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pembacaan sabda yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, satu kali ada sebuah peristiwa yang terjadi di tengah kolam renang, di mana ada seseorang yang tidak bisa berenang kemudian terjatuh di dalam kolam yang cukup dalam. Ada banyak respon yang kemudian terjadi di dalam kolam renang itu. Ada beberapa orang yang berteriak, ada yang jatuh, tolong, berteriak dengan sangat kencang. Tetapi dia hanya berteriak dan tidak melakukan apapun kecuali membuat keributan. Tetapi ada juga orang yang kemudian segera bergegas, berlari untuk menyelamatkan orang yang tenggelam itu, membawanya ke dalam tangannya dan kemudian mengangkat dari kolam itu dan menyelamatkan orang yang tenggelam itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam peristiwa ini ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, bagaimana ketika orang menolong, hanya berteriak, hanya membuat keramaian, tetapi dia tidak akan mengubah kondisi apapun. Tetapi orang yang kedua, dengan sigap ia terus terjun dan menyelamatkan orang, dan terbukti bahwa orang itu menjadi selamat. Karena ia terus mau berupaya, dia mau mengupayakan diri untuk segera menyelamatkan orang yang tenggelam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bukankah Tuhan Allah juga bertindak yang sama seperti tipikal orang yang kedua? Allah adalah Allah yang mau terjun di dalam kehidupan manusia. Allah mau terjun di dalam penyelamatan kita dari kubangan dosa. Nah, mari bersama kita akan membaca di dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat tentang bagaimana doa yang diungkapkan oleh seorang nabi Tuhan bernama Habakuk. Habakuk adalah sebuah kitab yang pendek dan ia dimasuk di dalam kitab nabi-nabi kecil oleh karena tulisan sangat pendek. Tetapi dalam bagian ini sebenarnya kita melihat ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam Habakuk. Kitab Habakuk dibuka dengan sebuah ketidakpercayaan dari Habakuk melihat karya Allah. Ya, ketika dia menderita, ketika dia melihat bangsa umat pilihan Allah justru terjebak di dalam kubangan penderitaan, dia meragukan bagaimana kuasa Allah. Tetapi kita melihat di dalam bagian pasal yang ketiga, iman percaya itu justru ditunjukkan oleh Habakuk. Ya, di sini kita melihat bahwa Allah dalam pengalaman yang dimiliki oleh Habakuk, ia mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang turut mau bekerja, Allah yang turut mau menyelamatkan umat manusia. Ia ikut bergerak, ikut campur tangan di dalam kehidupan umatnya. Maka dalam bagian ini, Habakuk bersaksi tentang apa yang dilakukan Tuhan kepada dirinya dan umat Tuhan. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu selalu menolong, Tuhan itu tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah abai, Dia tidak pernah menunggu umat. Sebab Allah tahu bahwa manusia terbatas dan manusia tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk itu
kita mengenal tentang istilah sola gratia. Hanya oleh karena kasih karunia Allah saja kita diselamatkan. Dan dalam bagian ini menjadi sebuah penegas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin ia tidak begitu nampak dengan jelas menolong kita, tetapi lewat kesaksian Habakuk kita diajak untuk percaya bahwa Allah ikut campur tangan di dalam setiap pergumulan kita. Nah saudara, ketika kita boleh memahami iman seperti yang diimani oleh Habakuk, maka itu akan mengubah cara pandang kita, cara kita menghadapi kehidupan ini. Kita akan percaya bahwa di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, kita tidak akan pernah sendirian, sebab Allah akan terus campur tangan seperti dalam tulisan Habakuk, bahwa Allah akan terus berjalan maju untuk menyelamatkan umat-umatnya. Itu karena Allah mengasihi saudara dan saya. Maka dalam pergumulan-pergumulan kita, mari bersama kita membangun pemahaman iman bahwa Allah akan turut campur tangan di dalam segala sesuatunya. Dia adalah Allah yang sama yang akan berjalan bersama kita, menyelamatkan kita dari kubangan dosa. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi satu pengalaman iman yang meneguhkan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah akan terus campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Ia Allah yang akan selalu menolong kita dari berbagai pergumulan hidup kita. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Bapa. Kita berdoa. Bapa, ampuni kami ketika dalam pergumulan kami meragukan akan kehebatan dan kekuasaan Tuhan. Melalui pembacaan firman-Mu kami diingatkan bahwa Allah terus campur tangan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan dan pergumulan-pergumulan kami, karena kami percaya Allah turut bekerja campur tangan di dalam setiap pergumulan ini. Ajar kami untuk terus dapat setia, beriman dan taat kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dan pergumulan kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat berkarya bersama dengan Tuhan, dan ingatlah bahwa Allah akan terus campur tangan di dalam setiap kehidupan kita, sebab Ia Allah yang selalu peduli oleh pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.